salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Imam Bukhari menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam, beliau berkata mengabarkan kepada kami Abdah dari Ibnu Abi Khalid dari Asy-Sya'bi. Beliau berkata, ja'a rajulun ila Abdullah bin Amr. Datang seseorang kepada Abdullah bin Amr. Wa indahu, dan saat itu di sisi orang tersebut ya ada qaumu julusun, sekelompok kaum yang sedang duduk-duduk. Yatahatta ilaihi, maka kemudian dia mencoba melangkahi mereka yang sedang duduk-duduk. Famana'u, maka kemudian dia dicegah. Dicegah ini untuk mengingatkan akan adab di dalam bermajelis, ya tentu minta izin untuk ketika melangkah. Faqala, kemudian dikatakan kepada dia, itu kepada mereka yang tadi melarangnya, utrukur rajul, biarkan orang ini. Faja'a hatta jalasa ilaihi, sampai kemudian dia duduk bersama mereka. Nah, ini kembali kita diingatkan tentang adab-adab di dalam majelis. Dia tidak melangkahi orang kecuali dengan izinnya. Kemudian setelah mendapatkan izin, barulah dia melangkah untuk menuju tempat yang dia bisa duduk. Kemudian faqala akhbirni bi syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Abdullah bin Amr, kabarkan kepadaku sesuatu yang engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sampaikan, karena dia meminta untuk menyampaikan kepada dia apa yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah majelis dari para sahabat Nabi. Mereka juga sama, ingin mengambil pelajaran dari Nabi, maka meminta sahabat yang berada di situ untuk menyampaikan apakah dia mendengar riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyampaikan satu riwayat dari Nabi SAW, kata dia, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Nabi pernah bersabda bahwa seorang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan orang muslim yang lain, min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan juga dari tangannya. Jadi kata Nabi, disebut orang muslim itu kalau orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan. Gangguan lisan itu ghibah dan sejenisnya. Ghibah, mencela, menghina, dan yang lain. Pokoknya hal-hal yang tidak baik. Dia selamat. Wa yadihi, dan gangguan dari tangannya, memukul, dan yang lainnya. Jadi seorang muslim nggak boleh perkataannya, tangannya menceridai orang lain, membuat cedera orang lain, ya, cedera hatinya atau cedera fisiknya. Jadi orang muslim adalah orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya.
Sehingga seorang muslim justru kalimatnya menyelamatkan orang. Maka dia menasihati, mendoakan, ya, memberikan kebaikan dengan lisannya. Demikian pula tangannya. Tangannya memberikan kemanfaatan buat dia, membantu meringankan beban. Itulah seorang muslim sejati, muslim yang sebenarnya. Kemudian beliau melanjutkan wal muhajir, dan orang yang hijrah. Ya, bulan-bulan ini banyak orang menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang peristiwa hijrah. Hijrah itu maknanya tarku, meninggalkan. Ya. Secara istilah kalau Syekh Muhammad At-Tamimi adalah meninggalkan negeri syirik ke negeri tauhid. Itu namanya hijrah. Dan itulah yang dilakukan Nabi SAW dari Mekah yang waktu itu menjadi negerinya orang-orang musyrik ke Madinah yang menjadi negerinya orang bertauhid. Ketika kesulitan untuk menjaharkan Islam, sholat tidak bisa terang-terangan, melaksanakan dakwah kesulitan, mendapati tantangan ketika terang-terangan, maka seseorang kalau seperti itu pindah, ya, pindah menuju ke tempat di mana dia bisa melaksanakan Islam dengan baik. Ya, itulah yang disebut dengan hijrah. Ya, secara asal hijrah yang disebutkan dalam banyak ayat adalah terkait dengan hijrah makan atau hijrah tempat. Ya. Dan Nabi pernah melakukan hijrah, di antaranya hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, termasuk bermaksud hijrah ke Taif, tetapi ketika ke Taif tidak terjadi karena di Taif juga beliau diperlakukan tidak baik oleh masyarakat Taif. Tapi ketika kemudian diterima seperti di Habasyah, diterima Raja Najasyi, maka aman kaum muslimin yang kemudian hijrah. Apalagi hijrah yang ke Madinah. Jelas beliau diterima dan para sahabatnya untuk melakukan hijrah di sana. Karena memang sebelum Nabi SAW hijrah, orang-orang Madinah, terutama para pemuka yang pernah kedatang ke Mekah, itu setelah menyatakan Islam, mereka berjanji, ya, melakukan Baiatul Aqabah untuk melindungi Nabi SAW kalau Nabi ke Madinah. Akhirnya Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya. Hanya saja hijrah yang seperti ini sudah enggak ada lagi. Ya, hijrah dari Mekah Madinah sudah enggak ada. Makanya dalam hadis la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah karena Mekah sudah menjadi negerinya orang bertauhid. Demikian pula Madinah. Ya. Bahkan kalau kita melaksanakan ibadah di Mekah sekarang, nilainya lebih utama dari semua tempat dimanapun, termasuk Madinah. Jadi sudah tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara hijrah dalam bentuk yang lain, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu masih berlaku ila yaumil qiyamah. Ya. Kalau seseorang di negerinya susah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka dia wajib untuk hijrah. Ya. Seseorang di situ dia jarang mendapati sholat jamaah atau susah melaksanakannya, maka dia wajib hijrah. Termasuk dia bekerja di sebuah tempat yang di situ susah melakukan ketaatan pada Allah. Ya, sholat sangat dibatasi, mungkin sholat Jumat dilarang dan segala macam. Wajib bagi dia pindah. Itulah
hijrah. Ya, wajib bagi dia hijrah. Dan Allah sudah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 97, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, mereka nggak mau hijrah. Qalu fima kuntum, bagaimana keadaan kalian ini kok nggak mau hijrah? Qalu, mereka berkata, kunna mustad'afina fil ardh, kami orang yang tertindas, lemah di Mekah. Maka kemudian dikatakan kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas yang kamu bisa berhijrah dari tempat tersebut, karena bumi Allah Ta'ala luas, demikian pula tempat mencari rezeki itu luas. Gak cuma di situ, kok kamu kerja di situ, kamu susah melaksanakan ketaatan, pergi saja dari situ. Cari tempat yang lain. Bumi Allah Ta'ala itu luas. Bahkan Allah berikan ganjaran kepada mereka yang kemudian melaksanakan hijrah. Dengan apa? Muraghaman katsira wasa'ah. Ya, bumi yang lapang, tempat yang luas, rezeki yang banyak. Maka kita lihat para sahabat itu yang hijrah dari Mekah ke Madinah seperti Abdurrahman bin Auf. Dia meninggalkan hartanya memang. Karena ketika membawa hartanya dia dihadang oleh orang-orang Quraisy sehingga beliau tidak bisa hijrah. Kalau tetap dengan membawa harta. Makanya apa? Beliau kemudian meninggalkan hartanya, disita orang-orang kafir Quraisy, lalu beliau berjalan dengan tidak membawa harta. Apakah rugi? Tidak. Allah mengganti, Allah sudah berjanji dengan muraghaman katsira wasa'ah. Ketika sampai di Madinah tidak lama bagi Abdurrahman bin Auf, walaupun tanpa modal, sampai sana dipersaudarakan dengan saudara dari orang Ansar dan dikasih modal. Dan tidak beberapa lama beliau menjadi orang kaya kembali, bahkan kekayaannya melebihi. Sampai-sampai kata Nabi SAW, kalau kau mengaduk tanah atau mencangkul tanah, keluar darinya emas. Ya, saking mudahnya Abdurrahman bin Auf mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Nyangkul, keluar emas. Dan betul, Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang gak bisa miskin. Ya, kekayaannya, keberkahan kekayaannya itu sampai beliau gak bisa miskin. Padahal beliau banyak menggunakan kekayaannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga banyak sahabat-sahabat yang lain yang kemudian dimuliakan dengan hijrah. Demikian pula Islam yang dibawa Nabi SAW menjadi mulia setelah di Madinah. Walaupun di Madinah kemudian mengalami berbagai macam peristiwa, dari peristiwa perang Badar, perang Uhud, kemudian perang Khandaq, tetap mereka mengalami proses yang juga tidak mudah. Jadi orang hijrah itu ketika pindah tidak kemudian langsung jadi jaya juga. Melalui proses butuh waktu. Sampai 10 tahun baru kemudian bisa Fathul Mekah, menaklukkan kembali kota Mekah. Dan akhirnya mengubah peradaban dunia ya, di bawah naungan Islam. Itulah hijrah. Hijrah tempat. Dan itu tetap berlaku ila yaumil qiyamah. Seseorang bisa hijrah dari tempat yang susah melaksanakan ketaatan kepada tempat yang melakukan kebaikan. Maka secara asal kita nggak boleh hijrah ke Amerika, hijrah ke Eropa. Kenapa?
Di sana bukan negeri tauhid. Menampakkan keislaman berat. Kecuali memang tujuannya di sana untuk berdakwah. Ya. Atau mengambil ilmu yang nantinya bermanfaat buat kaum muslimin. Dengan tetap menjaga agamanya. Ya. Jangan malah bersenang-senang di sana, karena di sana adalah tempat banyaknya kemungkaran. Kemudian, nah yang masih tetap berlaku juga adalah hijrah secara maknawi, makanya dalam hadis yang tadi disebutkan, wal muhajir, dan adapun orang-orang yang hijrah adalah man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, itu namanya hijrah. Meninggalkan perkara yang Allah larang, itu namanya orang hijrah. Dan setiap kita wajib meninggalkan perkara yang haram. Ya, meninggalkan memakan harta riba atau bekerja di tempat riba, maka hijrah namanya. Meninggalkan mendengarkan musik yang sebelumnya suka dengan musik, itu hijrah namanya. Meninggalkan hamar yang semula dia senang dengan hamar, itu hijrah. Dan bermacam perbuatan maksiat yang lainnya, itu juga termasuk kategori hijrah. Karena wal muhajir, orang yang berhijrah adalah man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dia dilarang. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak ayat dan juga fadilah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran tentang ya keutamaan dari berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat dalam hadis yang ini juga, hadis ini menunjukkan bahwa hijrah ini pertama didahului dari niatan yang kokoh. Makanya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, tujuan hijrahnya karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka dia mendapati dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, ini orang-orang yang ikhlas, yang hijrahnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu ila, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, ya, awim berarti yang kihwa, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia hanya akan mendapati itu, ya, nggak mendapatkan ganjaran, hanya mendapat sesuai yang dia niatkan, ya, sesuai yang dia niatkan. Maka orang-orang yang hijrahnya kuat karena Allah Ta'ala, itulah yang mendapati ganjaran dan mendapati balasan di dunia juga. Sebagaimana firman-Nya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, hijrah termasuk takwa. Karena dia meninggalkan perkara yang haram, maka yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan dia keluar dari permasalahan. Dahulu kisah tentang orang yang pernah membunuh 99. Lalu dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Kemudian dia mencoba bertanya kepada orang bagaimana cara tobatnya dia. Karena dia telah membunuh 99 nyawa. Didapatkan pertama bertemu dengan seseorang yang tidak alim. Dia ahli ibadah tapi tidak alim.
Ketika dia menyampaikan halnya, dia berkata, tidak mungkin kau diterima tobatnya, karena engkau telah membunuh 99 orang. Maka dia justru marah dengan jawaban itu, akhirnya membunuh orang tersebut. Jadilah genap 100. Tapi dia ingin bertobat pada Allah Ta'ala. Lalu bertemu dengan seseorang yang lebih alim. Dia sampaikan, engkau masih bisa diterima tobatmu. Ya, syaratnya engkau tinggalkan negerimu penuh dengan kerusakan yang menyebabkan kamu menjadi seperti itu. Pergilah ke tempat ini. Dia tunjukkan tempatnya. Nah, di sana kau akan bisa bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan baik. Jadi memang salah satu bentuk taubat itu kadang-kala harus meninggalkan tempat yang dimana dia maksiat. Karena kalau tidak, ya balik lagi. Bisa kemungkinan kembali lagi berada dalam kemaksiatan yang serupa. Maka disuruh pindah. Kemudian dia mengikuti. Karena niatannya betul-betul kokoh mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti arahan dari ulama tersebut. Ya. Belum sampai separuh perjalanan, Allah takdirkan wafat. Sehingga malaikat rahmat waktu itu sama malaikat adab bermaksud mengambilnya. Malaikat rahmat berkata, ini orang sudah mau bertobat, saya sudah menjadi bagian saya. Malaikat adab berkata, tidak, dia belum bertobat. Perjalanan juga masih jauh dari tempat tobatnya. Lalu ada malaikat penengah, ya kita ukur saja. Kalau dia lebih dekat dengan tempat tobatnya, maka malaikat rahmat yang mengambilnya. Kalau dia masih jauh dari tempat tobatnya, malaikat adab yang bisa mengambilnya. Sebenarnya dia lebih dekat, tapi Allah Ta'ala, maksudnya lebih dekat dengan tempat kemaksiatannya dulu masih panjang. Allah ternyata mendekatkan buminya yang menjadikan dia lebih dekat kepada negeri tempat dia bertaubat. Akhirnya malaikat rahmat yang mengambilnya. Ini fadilah dari hijrah. Belum sampai padahal. Tapi karena niatan yang kokoh, dijadikan dia diterima. Maka memang niatan itu mengungguli amalan, mendahului amalan. Kita belum berhaji, tapi sudah niat haji, itu sudah dicatat kalau kita melakukan haji. Ya, jadi meniatkan ke sebuah kebaikan, berazam kebaikan dan berupaya menempuhnya, walaupun kemudian tidak terjadi, dia sudah dicatat mengamalkan amal saleh. Kalau sudah betul-betul berniat dan dia sudah mencoba melaksanakannya. Ya, itu sebagian dari kisah-kisah orang yang hijrah. Banyak ulama dulunya juga mantan-mantan preman. Fudail bin Iyad itu juga mantan preman. Ya, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi ulama. Hijrah kemudian kokoh. Bahkan kemudian Fudail bin Iyad padahal dulunya adalah tukang begal ya. Setelah hijrah taubat tuh bisa menghafal Quran dalam tempo 2 bulan. Dalam tempo 2 bulan belum mampu menghafal Quran, padahal sebelumnya adalah seorang perampok. Fudail bin Iyad. Karena kesungguhannya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu Allah taala berikan fadilah ilmu dan juga amal saleh kepada Fudail bin Iyad. Ini dengan sebab hijrah. Jadi Nabi SAW bersabda, wal muhajir, dan orang yang berhijrah adalah man hajara ma nahallahu an, yang meninggalkan apa yang dilarang. Ketika dia meninggalkan perkara yang Allah larang, maka Allah berikan jalan kemudahan, jalan kebaikan pada semua permasalahannya, karena dia telah melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis ke-1145. Haddatsana Abu Asim qala haddatsana As-Sa'ib
ابن عمر قال حدثني عيسى ابن موسى عن محمد بن عباد بن جعفر قال ابن عباس أكرم الناس علي جليسي. Menceritakan kepada kami, kata Abu Asim, beliau berkata menceritakan kepada kami As-Sa'ib bin Umar, beliau berkata menceritakan kepadaku Isa bin Musa dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Beliau berkata, qala Ibnu Abbas, berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu. Akramun nas alayya, orang yang paling mulia di sisiku, jalisi, adalah teman dudukku. Ya, jadi memang yang biasa kita muliakan, kita cintai adalah orang yang sering duduk bersama kita. Ya, sering duduk bersama kita dan berada di sisinya, itulah orang yang mulia. Ya. Dan makanya kita harus mencari orang-orang yang mulia tidak hanya karena dia dekat dengan kita, tapi kemuliaan karena kebaikan dari agamanya. Karena kalau kau ingin mengetahui agama seseorang, lihatlah dengan siapa dia duduk, sering bermajelis dengan siapa, sering kongko-kongko dengan siapa. Ya. Kalau dia kongko-kongkonya dengan ahlul maksiat, maka dia memang senang maksiat. Tapi kalau dia kongko-kongkonya, duduk-duduknya dengan para ustaz, dengan para ulama, orang-orang saleh, maka dia insya Allah saleh. Ya. Jadi seseorang itu dilihat dari siapa dia menjadikan teman karib. Ya. Maka lihatlah dengan siapa dia punya teman karib. Dan Ibnu Abbas menyebutkan, aqramun nas alayya jalisi. Manusia yang termulia di sisiku yang menjadi teman dudukku, yang sering menemani beliau duduk. Dan tentu kita lihat Ibnu Abbas, teman-teman beliau, para sahabat Nabi SAW, apalagi beliau adalah penafsir di zaman Nabi SAW yang didoakan oleh Nabi SAW. Jadi teman duduknya orang-orang saleh. Ya. Dan memang ketika kita punya teman duduk orang saleh, nggak banyak ditanya nanti di yaumul qiyamah terkait dengan perilaku temannya. Kalau kita punya teman yang buruk, kita akan ditanya Allah Ta'ala, kenapa kamu tidak ngasih tahu dia, nasihati dia, dan seterusnya. Padahal kamu sudah jelas melihatnya melakukan kemungkaran, melakukan demikian, ini akan ditanya. Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadi, faman lam yastati fa bilisani, faman lam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, kata Rasulullah, rubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu dengan lisannya. Nah, kalau kita melihat kemungkaran itu ada pada teman, ya kita wajib mengingatkannya. Nah, kalau teman-temannya banyak yang bermaksiat, ya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi kewajiban kita untuk mengingatkan. Makanya Nabi memerintahkan kita cari teman itu yang bukan ahlul maksiat. Sehingga kita nggak jadi punya banyak masalah nanti di yaumul qiyamah ditanya kenapa kamu lihat temanmu melakukan kemaksiatan kau diamkan. Bukankah kalau itu kemungkaran kau wajib mengingkarinya? Ya. Bukankah kalau itu temanmu kamu wajib menyelamatkannya, selamatkan dia dari neraka. Kalau kau menganggap dia adalah teman baik, maka selamatkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala agar kelak menemanimu pula, menjadi tetanggamu pula ketika di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Abbas memberikan gambaran kepada kita, memang orang yang sering dimuliakan kita ya yang sering berada duduk di sisi kita. Itu biasanya kita muliakan menjadi kawan karib, teman dekat, teman yang kita muliakan.
Kemudian pada hadis berikutnya, حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية ابن صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير ابن مرة قال دخلت المسجد يوم الجمعة ووجدت أوف ابن مالك الأشجعي جالسا في حلقة مادا رجليه بين يديه فلما رآني قبض رجليه ثم قال لي تدري لأي شيء مددت رجلي ليجيء رجل صالح فيجلس. Menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, Muhammad bin Abdul Aziz, beliau menceritakan kepada kami Usaid bin Musa, dan kata Usaid bin Musa menceritakan kepada kami Muawiyah bin Salih. Ya. Beliau berkata menceritakan kepadaku Abu Zahiriyah, beliau berkata menceritakan kepadaku Kathir bin Murrah, beliau berkata dakhaltul masjida yaumal jum'ah. Kata Kathir bin Murrah, saya pernah masuk masjid pada hari Jumat. Wajadtu, lalu kata Kathir bin Murrah, aku mendapati Auf bin Malik al-Ashja'i jalisan fi halqatin. Ya, aku melihat dia sedang duduk di sebuah halaqah. Dengan apa? Mad dan rijlaihi baina yadaihi, dengan sambil menjulurkan kedua kakinya ke depan. Selonjor bahasa kita. Falamma ra'ani qabada rijlaihi, tatkala melihat aku lalu dia menarik kakinya. Tsumma qala li, lalu kemudian berkata kepadaku, tadri li ayyi syai'in madattu rijlaihi. Tahukah engkau kenapa tadi aku menjulurkan kaki? La yaji'a rajulun salih fayajlis. Ya, kata dia agar datang kepada saya seorang yang saleh dan duduk nantinya bersama saya di sampingnya. Jadi dia duduk memang sambil menunggu temannya yang saleh, ya, sambil menjulurkan kakinya atau selonjor di halaqah di sebuah masjid. Kemudian tujuannya, kata beliau, ya agar nantinya akan datang seorang yang salih dan akan duduk bersama saya, kemudian saya menariknya kembali kedua kaki saya untuk bisa duduk dengan teman yang salih yang akan menjadi teman ngobrol. Karena teman ngobrol, kalau teman ngobrol yang saleh, ya ceritanya yang baik, ceritanya yang saleh, ceritanya yang banyak manfaat, sehingga mendatangkan kebaikan. Ya. Kalau cerita dengan orang yang nggak saleh, ceritanya macam-macam. Ceritanya perempuan, ceritanya film yang nggak kena dan seterusnya. Ya. Ini kalau duduk-duduk dengan orang yang tidak saleh. Kalau duduk dengan orang saleh, maka ceritanya hal-hal yang manfaat. Tentang perjalanan dakwah, tentang bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tentang pendidikan dan yang lainnya. Ya. Tentang hal-hal yang baik yang akan diceritakan dan saling berbagi informasi, saling berbagi ilmu untuk kebaikan. Itu kalau kita duduk-duduk dengan orang saleh. Tapi kalau duduk dengan orang-orang fajir yang banyak melakukan kemungkaran, ya berbeda. Ceritanya cerita-cerita yang terkadang malah tidak bermanfaat, bahkan menjurus kepada sebuah perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Wal iyadu billah. Ini beberapa hadis yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Terakhir sampai pada hadis yang mengingatkan kepada kita tentang bagaimana orang yang baik, yang kita muliakan, yang akan sering bersama kita dalam duduk, ya, itulah menunjukkan kita, ya,
Kalau orang-orang saleh yang menjadi teman duduk kita, ya teman banyak ngobrol kita, maka kebaikan yang akan didapat. Ya. Nah kalau nggak ada, misalkan ada ya, maka dia harus mencari, ya mencari komunitas orang-orang yang saleh yang senantiasa bisa ketika duduk-duduk yang manfaat. Karena duduk-duduk itu nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala kan dia. Karena semua amal perbuatan kita itu akan dihisab di yaumul qiyamah. Hatta ngobrol-ngobrol biasa itu kan dicatat malaikat. Ini ngobrolnya ini catatan. Ya. Jangan sampai catatan yang tertulis ditulis malaikat yang membuat kita nyesel. Kata-katanya nggak ada yang manfaat. Sedikit yang manfaat. Dikirnya sedikit. Ya. Kalimat-kalimat buruknya malah banyak yang tidak ada faidahnya. Padahal seorang mukmin adalah tarkuhu malayani. Dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Dan sudah dijelaskan para ulama yang dimaksud adalah tidak ada manfaat dalam urusan dunia dan tidak ada manfaat dalam urusan akhirat. Kalau masih ada manfaatnya urusan dunia, maka tidak jadi masalah ngobrol-ngobrolnya. Kalau duduk-duduk bersama mereka. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.